Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Walaupun pada pagi hari ini kita masih online, semoga kalian tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Kemudian, seperti biasanya, untuk absen kalian bisa akses di LMS dan silahkan diisi. Ibu akan membuka sampai nanti pembelajaran selesai. Oke, masuk ke materi. Pada pagi hari ini kita belajar tentang toharoh. Udah tahu ya toharoh ini apa? Karena toharoh ini sering kita lakukan setiap harinya. Nah, seperti KIKD yang telah Ibu berikan tadi malam. Pada pembahasan toharoh kali ini kita ada 5 sub yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian toharoh, yang kedua itu pengertian najis, yang ketiga itu macam-macam najis, yang keempat itu pengertian air dan macam-macam air. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Oke, udah paham ya tentang toharoh? Selanjutnya pengertian tentang najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor atau tidak bersih. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu yang dianggap kotor oleh syara. Nah, sedangkan kotoran itu sendiri adalah suatu yang kotor. Tetapi tidak semua kotoran adalah najis. Seperti baju yang kotor karena keringat, itu tidak dianggap dengan najis. Oke, selanjutnya ada macam-macam najis. Yang pertama itu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Jadi bayi laki-laki yang belum pernah makan nasi atau apapun kecuali air susu dari ibunya. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Oke, yang kedua yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Najis berat ini seperti jilatan anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya dengan mencuci yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah. Oke, yang ketiga yaitu najis mutawassitoh atau najis sedang. Nah, contoh-contoh dari najis ini yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Itu tidak najis ya. Nah, selanjutnya itu ada darah, nanah dan lain-lain. Dan najis mutawassitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Yang najis hukmiyah yaitu najis yang tidak jelas zatnya, baik bau, warna atau rasanya. Kemudian cara mensucikannya itu dengan cara memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, kemudian yang kedua itu najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang masih ada zatnya, bau, warna, dan rasanya. Cara mensucikannya dengan mencuci dengan air hingga bau,
warna, dan rasanya hilang. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian air. Air adalah alat untuk bersuci, tetapi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dari pengertian air ini bisa kita ambil ada beberapa macam-macam air. Yang pertama itu air mutlak, yaitu air yang bisa mensucikan seperti air hujan, air es, air laut, air sumur, dan lain-lain. Yang kedua itu air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang sedikit, air yang tercampur dengan suatu benda. Contohnya kopi atau teh itu tidak dapat mensucikan. Yang ketiga yaitu air musyammas atau makruh. Air suci mensucikan tapi makruh jika dipakai untuk bersuci. Contohnya air yang terjemur oleh matahari. Seperti air dalam ember ketika terkena panas matahari itu makruh untuk bersuci. Yang keempat itu air mutanajis atau air yang sudah tercampur najis. Oke. Mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Dari anak-anak ada yang mau bertanya, silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Kalau tidak, Ibu akan mengambil kesimpulan bahwa toharoh ini adalah suatu cara bersuci atau membersihkan diri dari hadas ataupun najis. Oke, dan di situ juga sudah ada macam-macam najis, yaitu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu najis mukhafafah, najis mukhaladah, dan najis mutawasitoh. Kemudian ada juga macam-macam air, yaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas, dan air mutanajis. Oke, bisa dipahami ya untuk bab toharoh kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya untuk penugasan kalian bisa lihat di LMS, bisa kalian download dan bisa kalian kerjakan. Untuk pengumpulannya untuk minggu depan sebelum pembelajaran kita mulai kembali. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Bila banyak salah, banyak tutur kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Sebelumnya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, semoga dengan bacaan tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.